Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 412 sampai dengan 414 ternyata memang karena si cacat Peter. Bahkan langsung menarik kesimpulan bahwa kejadian itu salah pihak lain. Dan mengatakan bahwa akan menangkap pihak lain untuk memberi penjelasan kepada Peter. Jika Peter benar-benar tidak memiliki identitas dan latar belakang sedikit pun, akankah orang-orang kantor administrasi memperlakukan Peter dengan hormat dan sopan seperti itu? Alisa tiba-tiba teringat kejadian tentang Alex. Kakak keduanya, Elisa, mengatakan bahwa satu kata dari Peter mampu membuat Alex kehilangan pekerjaannya, dan bisa juga membuat Alex mendapat kembali pekerjaannya. Waktu itu, Alisa hanya menganggap kata-kata Elisa sebagai lelucon belaka. Dia merasa bahwa hal seperti itu mungkin hanya kebetulan saja. Namun, Alisa tidak akan banyak komentar. Lagi pula, hubungan antara Elisa dan keluarga Alisa telah banyak mereda karena masalah itu. Oleh karena itu, Alisa tidak terlalu memedulikan hal mengenai Elisa yang percaya bahwa kembalinya Alex ke pekerjaannya itu berkat Peter. Tapi sekarang Alisa tiba-tiba merasa Peter mungkin adalah dalang di balik hal yang terjadi pada Alex. Kalau tidak, mana mungkin ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Bu, sudah kubilang Anda salah paham dengan Peter. Dia tidak akan menyerang Carlo tanpa alasan. Carlo pasti mengutuskan seseorang untuk berurusan dengan Peter, sehingga Peter marah dan memukul Carlo. Abigail menatap Alisa dan membicarakan masalah tersebut. Alisa sangat tidak berdaya. Dia tidak menyangka Abigail hanya berpikir untuk membela apa yang telah dilakukan Peter. Sedangkan uang dan kekuasaan yang diperlihatkan oleh Peter, Abigail tampaknya tidak terlalu peduli. Kamu punya bukti. Jangan banyak omong kosong kalau tidak ada bukti. Alisa sedikit mengernyit dan memarahi Abigail. Sedangkan Abigail hanya menatap Alisa tanpa daya, lalu sedikit menggelengkan kepalanya. Dulu, kesan Peter itu sangatlah buruk dalam pandangan mereka. Namun, ketika Peter bangun dari koma dan melakukan banyak hal yang mengejutkan Abigail, ditambah dengan ucapan Judith dan Jesse, Abigail secara bertahap melepaskan kesan buruk Peter dalam benaknya. Tapi Alisa tidak pernah melepaskan pandangan buruk seperti itu. Jadi dalam pandangan Alisa, apapun yang dilakukan Peter itu salah. Yang penting Peter bukan orang yang sengaja mencari masalah. Aku percaya padanya. Abigail mempercayai Peter dalam aspek ini. Dan juga, Anda bilang mulai sekarang tidak akan peduli dengan hubunganku dengan Peter. Kuharap kedepannya Anda juga jangan berinteraksi dengan Carlo lagi. Abigail berhenti sejenak, dan mengingatkan Alisa lagi. Apa kamu bilang? Aku memang tidak ingin peduli urusan kalian, tapi kamu juga harus buka mata dan lihat baik-baik. Kamu tidak benar-benar ingin hidup bersama orang tak berguna seperti dia, kan? Ku bilang semua uang yang dia gunakan itu adalah kompensasi dari pihak militer. Begitu uangnya habis, dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Mungkin relasi yang dia dapat juga karena punya uang sekarang. Melihat sikap Abigail, Alisa menjadi sangat marah dan mencibir sembari meletakkan kedua tangan di depan dada. Bu, ku bilang aku tak peduli dia kaya atau miskin. Dia memang tidak punya penghasilan sepeser pun dalam 2 tahun ini, tapi mampu menafkahi kita juga, kan? Abigail sedikit mengernyit dan tanpa sadar berdebat dengan Alisa. Apa aku bilang kamu peduli dengan uangnya? Maksudku dia sekarang punya uang, tapi tidak diinvestasikan agar uang menghasilkan uang. Juga tidak punya ambisi dan motivasi diri, yang dia tahu hanya makan tidur. Mana boleh terus seperti itu? Jangankan lumpuh, meski dia itu sehat tapi tidak punya kemampuan dan hanya makan tidur seperti ini, maka sama saja termasuk orang tak berguna. Alisa menjadi marah dan mulai berbicara tanpa ampun. Tapi kali ini, Abigail benar-benar kehabisan kata-kata untuk membantah. Karena Peter memang hanya menghabiskan uang selama ini.
dan sama sekali tidak berpikir untuk membangun asetnya sendiri. Jika terus seperti itu, hanya pengeluaran tanpa adanya pemasukan, maka berapapun uang yang dimiliki pasti akan habis suatu saat. Yang lebih penting lagi, Abigail juga tidak ingin orang yang disukainya tidak termotivasi untuk berkembang. Seperti itu, aku akan membicarakan ini dengannya. Dia pernah bilang sebelumnya, ingin aku meninggalkan perusahaan Carmine. Kemudian dia akan membangun sebuah perusahaan atas namaku. Hanya saja aku menolak, tapi bukan berarti dia tidak punya motivasi untuk berkembang. Abigail menggigit bibirnya sendiri, tapi masih membela Peter. Teci, paling cuma sekadar bicara saja. Kata-kata yang keluar dari mulut pria itu tidak bisa dipercaya. Memulai sebuah perusahaan atas namamu. Dia pikir dia siapa? Mendengar kata-kata Abigail, Alisa tidak bisa menahan tawa. Dia berpikir Peter tidak mungkin bisa memulai sebuah perusahaan. Mau Anda percaya atau tidak, bagaimanapun, dia pernah bilang sebelumnya, jika aku tidak bahagia di perusahaan Carmine, atau jika Kenneth dan yang lainnya sudah bertindak keterlaluan, dia pasti tidak akan membiarkanku berakhir menganggur. Bahkan jika meninggalkan perusahaan Carmine sekalipun, dia akan membantuku menangani semuanya. Aku memilih untuk percaya padanya. Abigail mengangkat kepala dan menatap Alisa dengan mata penuh tekad. Teci, maksudku. Alisa dan Abigail saling memandang selama beberapa detik, lalu sedikit melengkungkan bibir dan hendak berbicara. Tapi begitu membuka mulutnya, dia langsung dipotong oleh Abigail. Dan juga, kamu bilang dia itu cacat. Tapi dia pernah beritahu aku kakinya akan segera pulih kembali. Mengenai ini, aku masih percaya dia tidak akan membohongiku. Abigail menarik kembali pandangannya, dan perlahan berdiri. Hanya saja ada baiknya Abigail tidak mengatakan itu, karena setelah berbicara, penghinaan di wajah Alisa menjadi lebih intens. Walau aku percaya pada ucapan awalanmu, tapi tetap saja tidak percaya dengan yang ini. Sudah 2 tahun. Berapa banyak dokter sudah kalian kunjungi dan berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk obat-obatan Peter? Obat impor juga tidak sedikit, kan? Gajimu yang tidak besar itu, semuanya sudah dipakai untuk menemui dokter. Tapi kondisi Peter tidak membaik sama sekali, bukan? Kamu juga, bisa-bisanya percaya apapun yang dia katakan. Biar ku perjelaskan, jangan harap dia bisa berdiri lagi dalam hidupnya itu. Alisa melipat kedua tangan di depan dada, nada. Bicaranya penuh penghinaan, dan tidak percaya sama sekali. Tak masalah mau percaya atau tidak. Siapapun boleh tidak percaya padanya, tapi cukup aku yang percaya padanya. Baginya, itu juga sudah cukup. Abigail melirik Alisa, lalu perlahan meninggalkan ruang tamu. Aku justru ingin lihat berapa lama dia bisa membodohimu seperti ini. Alisa mendengus dingin, dan masuk ke kamar tidurnya juga. Pada saat yang sama, dalam kamar sebuah hotel berbintang, Carlo duduk di kursi dan menyuruh 2 dokter untuk merawat luka di wajahnya. Tidak ada luka kulit, tapi seluruh wajah bengkak, dan tampak menakutkan. Carlo tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu, dan mengepalkan tinjunya dengan ekspresi yang sangat dingin. 2 dokter hotel menangani Carlo dengan gemetar, lalu pamit secepat mungkin. Hotel berbintang ini milik keluarga Nilo. Mereka jelas tidak berani menyinggung Tuan Carlo. Jelaskan. Sebaiknya kamu berikan alasan yang tidak membuatku marah. Setelah kedua dokter itu pergi, Carlo melangkah maju dan menendang jatuh seorang pemuda di depannya. Pemuda tersebut adalah orang yang memimpin tim untuk berurusan dengan Peter sebelumnya. Tidak lain adalah pemuda dengan tato kalajengking. Tuan Carlo, Peter itu seorang ahli bela diri. Pemuda bertato itu berjongkok di lantai, dan tidak berani berdiri sama sekali. Aku tahu. Kalau tidak, mana mungkin aku menyuruhmu bawa puluhan orang ke sana, kan? Sekarang, seharusnya Peter yang masuk rumah sakit. Pada akhirnya, kamu justru membiarkan dia pulang dengan selamat untuk memukuliku.
Jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi. Semakin banyak Carlo berbicara, semakin dia merasa marah, dan menendang pemuda bertato itu dengan kasar. Pemuda bertato itu menutupi kepala dengan kedua tangan, dan membiarkan Carlo melampiaskan semua amarah padanya. Benar-benar tidak berani melakukan perlawanan sama sekali. Carlo memukul pemuda itu selama hampir 3 menit, kemudian berhenti perlahan setelah tubuhnya kehabisan tenaga. Namun, amarah di hatinya masih belum berkurang sedikit pun. Awalnya, ini sudah menjadi hal yang pasti. Carlo sangat yakin bahwa Peter pasti akan masuk rumah sakit. Itu sebabnya dia berani masuk ke rumah Abigail dan berbicara dengan Alisa. Namun, Peter tidak hanya pulang tanpa cedera, tapi juga memukul Carlo. Ini membuat Carlo sangat tidak puas. Jelaskan padaku. Carlo duduk di kursi dengan marah. Tuan Carlo, Peter bukan hanya seorang ahli bela diri, tapi seorang ahli bela diri yang sangat luar biasa. Dia sangat jago kelahi. Pemuda bertato duduk perlahan, tapi masih tidak berani berdiri, dan menjelaskan semuanya kepada Carlo. Aku tahu dia jago. Jadi, apa yang ingin kamu jelaskan? Kamu ingin bilang 40 orang masih tidak bisa menangkapnya? Rasa dingin muncul di mata Carlo, dan sama sekali tidak percaya dengan pemuda bertato itu. Tuan Carlo, itulah kebenarannya. Kami semua maju bersama dan bahkan menggunakan alat, tapi tetap saja tidak bisa menyentuhnya. Sebelum sempat mendekatinya, kami sudah dikalahkan duluan. Pemuda bertato itu menjelaskan dengan suara rendah dan tubuh yang gemetaran. Omong kosong. Dia hanya orang cacat, tapi puluhan dari kalian tidak bisa tangkap. Kalian ini bodoh, atau tak berguna, maki Carlo dengan emosi. Dia tidak percaya sepatah kata pun dari ucapan pemuda itu. Jujur padaku, Peter menyogok kalian dengan uang, kan? Jadi, kamu sengaja membiarkannya pergi, kan? Tanya Carlo setelah menyipitkan mata, dan menatap pemuda bertato itu. Tuan Carlo, kami mustahil berani. Kami ini mengikuti Anda, tidak mungkin berani melakukan itu. Peter yang terlalu kuat dan melukai orang-orang kita. Luka-luka dari orang-orang kita tidak mungkin palsu. Mendengar apa yang dikatakan Carlo, pemuda bertato itu dengan cepat melambaikan tangan untuk menjelaskan. Jika masalah ini tidak dapat dijelaskan, Carlo pasti tidak akan membiarkannya begitu saja, dan mungkin akan membunuhnya dengan membuangnya ke sungai. Dia merebut salah satu pipa besi kami, dan membantai sebagian besar dari kami. Pemuda bertato itu masih tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa saat mengingat akan hal itu. Kekuatan Peter benar-benar meninggalkan kesan mendalam padanya. Itu bahkan meninggalkan trauma, yang membuatnya takut saat melihat orang-orang dengan kursi roda. Apa semua yang kamu katakan itu benar? Tanya Carlo setelah sedikit mengernyit, dan menatap pemuda bertato itu. Tuan Carlo, tidak mungkin aku menipu Anda. Jika aku berani berbohong, bukankah itu sama saja dengan cari mati? Pemuda bertato itu melambaikan tangannya berulang kali, dan menggelengkan kepalanya sembari menjelaskan. Memang seharusnya tidak menipu. Carlo menatap pemuda bertato itu selama beberapa detik, lalu berkata sambil mendengus dingin. Dia yakin pemuda bertato ini tidak punya nyali untuk menipunya. Lagi pula, bawahan ini hanya sebatas anjing yang dipeliharanya. Hanya saja, Peter yang cacat ini beneran sekuat itu. Puluhan orang masih tidak bisa menangkapnya. Kenapa aku merasa seperti sedang syuting film? Apa jangan-jangan semua tentara itu belajar seni bela diri? Carlo mengulurkan tangan sambil mengetuk meja, dan benar-benar kebingungan. Tuan Carlo, aku tidak tahu mereka belajar seni bela diri atau tidak. Tapi ku dengar masing-masing dari tentara pasukan khusus itu mampu 1 melawan 10. Sedangkan tentara pasukan khusus tingkat tinggi, mungkin sanggup melawan 2-30. Apa mungkin Peter pernah menjadi tentara pasukan khusus? Bisik pemuda bertato itu setelah terdiam selama beberapa saat. Tapi kamu harus tahu kalau dia itu cacat sekarang.
kata Carlo dengan cemberut sembari mengulurkan tangan untuk mengetuk meja. Begitu Carlo mengatakan ini, pemuda bertato itu juga tercengang sesaat. Tidak peduli pekerjaan yang dilakukan Peter sebelumnya, Peter yang sekarang hanyalah orang cacat. Dengan tubuh yang cacat saja dia bisa mengalahkan orang sebanyak itu sendirian. Apalagi tidak cacat. Untungnya, kecacatannya tidak mungkin bisa sembuh lagi. Kalau tidak, jika dia diberi kesempatan untuk bisa berdiri kembali, kurasa bahkan akan lebih sulit untuk dihadapi lagi. Carlo perlahan menyalakan dan mengisap rokok, kemudian mengerutkan kening sambil bergumam. Tuan Carlo, apa yang harus kita lakukan? Atau panggil lebih banyak orang lagi, dan kita bunuh dia waktu lengah. Tidak peduli seberapa kuat dia itu, akan ada saatnya tenaganya terkuras habis. Selama jumlah kita cukup banyak, membunuhnya seharusnya tidak mustahil. Pemuda bertato itu membuka mulutnya secara perlahan, tapi tatapan yang kejam muncul di matanya. Carlo berpikir sejenak, tapi masih melambaikan tangannya untuk menolak. Setelah kejadian hari ini, dia pasti menjadi lebih waspada. Jadi jelas bukan hal yang mudah untuk menghadapinya lagi. Menggunakan terlalu banyak orang akan memperbesar resiko. Jika terjadi kesalahan, bisa jadi aku akan terlihat dan ketahuan. Setelah dianalisis, untuk sementara Carlo menghentikan rencana seperti ini. Bagaimanapun, tujuan terbesarnya adalah memberi sebuah peringatan kepada Peter. Dan sekarang, kurang lebih tujuannya telah tercapai. Kalau begitu, Tuan Carlo, kita terima kerugiannya semudah itu. Dan tinggalkan masalah ini begitu saja. Pemuda bertato itu memandang Carlo dan bertanya dengan hati-hati. Hehe. Ketika Carlo mendengar itu, seringai muncul di matanya. Dia hanya orang cacat. Aku punya puluhan ribu cara untuk mempermainkannya sampai mati. Aku tidak akan menyentuhnya secara langsung, tapi membunuhnya tanpa turun tangan. Carlo mengulurkan tangan dan menyentuh dagu sendiri dengan cibiran di wajah. Pemuda bertato itu tidak berani bertanya lebih banyak, dan hanya mengangguk saja. Keesokan harinya, tepatnya pada pukul 2 siang, kediaman Nyonya Besar Andrea kedatangan 2 tamu. Salah satunya adalah Carlo. Dan sebelah Carlo berdiri seorang pemuda yang kira-kira seusianya. Seperti Carlo, pemuda ini juga mengenakan setelan kecil kelas atas. Arloji di pergelangan tangan juga harganya selangit. Nyonya Besar Andrea, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah petinggi dari perusahaan Lipon, manajer Kenzo. Carlo memperkenalkan Kenzo kepada Nyonya Besar Andrea sambil tersenyum. Manajer Kenzo, silakan duduk. Nyonya Besar Andrea terkejut begitu mendengar itu, kemudian dengan cepat menyapa Kenzo untuk duduk. Perusahaan Lipon, nama perusahaan yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Dan juga sangat penting di hati Nyonya Besar Andrea. Dan Kenzo yang berjabat sebagai petinggi di perusahaan Lipon, sudah pasti berstatus tinggi. Mau itu orang-orang dari perusahaan besar ataupun kecil di kota Mandala ini, pasti akan bersikap sopan dan hormat saat bertemu dengan Kenzo. Nyonya Besar Andrea terlalu sopan. Tuan Carlo dan saya ini berteman. Dia bilang Nyonya Besar Andrea itu orang yang baik dan berasal dari keluarga terkenal. Sehingga saya melakukan perjalanan khusus ini untuk datang berkunjung. Kenzo tampak tenang, dan duduk perlahan sambil berbicara. Carlo yang mengundangnya untuk datang, jelas telah menghabiskan banyak uang. Jadi Kenzo yang sudah menerima uang tersebut pasti akan melakukan tugasnya dengan baik. Merupakan suatu kehormatan bisa dihormati seperti ini, selama manajer Kenzo tidak keberatan. Nyonya Besar Andrea tersenyum dan menjadi lebih antusias terhadap Kenzo. Nyonya Besar Andrea, manajer Kenzo memegang posisi yang sangat penting di perusahaan Lipon. Dan juga tahu banyak hal, jadi langsung tanya saja jika ada yang ingin ditanyakan. Carlo langsung Nyonya Besar Andrea begitu duduk. Kalau begitu, langsung saya tanya, ya. Nyonya Besar Andrea berhenti sejenak, lalu menatap Kenzo. Nyonya Besar Andrea, tidak apa-apa, langsung tanya saja. Kenzo mengangguk,
dan terlihat sangat bergaya. Keluarga Carmine kami telah berkembang di kota Mandala selama bertahun-tahun. Meskipun bukan bisnis keluarga kelas super, masih termasuk kategori tidak buruk. Dan selama bertahun-tahun ini, bisnis keluarga Carmine kami selalu didasarkan pada kejujuran, sehingga tidak pernah terjadi masalah besar. Dan bisnis bahan obat-obatan dari keluarga Carmine kami juga berhubungan dengan industri farmasi perusahaan Lipon. Jadi yang tidak ku mengerti adalah mengapa perusahaan Lipon menolak untuk bekerja sama dengan keluarga Carmine. Apa ada yang salah, atau terjadi kesalahpahaman di antara kita? Nyonya besar Andrea benar-benar ingin tahu apa yang terjadi dari lubuk hatinya yang terdalam. Kenzo pura-pura ragu dengan ekspresi kesulitan di wajahnya. Seolah ada rahasia yang tak terkatakan. Manajer Kenzo, katakan saja kalau ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan. Nyonya besar Andrea bukan orang luar. Aku selalu menganggapnya sebagai nenek. Anggap saja memberiku muka. Apa yang dikatakan Carlo sangat serius, yang membuat Nyonya besar Andrea sangat puas. Baiklah. Nyonya besar Andrea, sebenarnya perusahaan Lipon kami telah membuat pertimbangan yang detail tentang perusahaan keluarga Carmine. Perusahaan kalian memang sangat cocok untuk bekerja sama dengan kami. Tapi, yang terpenting bagi suatu perusahaan adalah integritas dan reputasi. Saya dengar bahwa ada suatu kejadian pada 2 tahun lalu yang membuat nama keluarga Carmine ternodai dan diejek oleh banyak orang. Jika kami bekerja sama dengan keluarga Carmine, takutnya itu akan merusak citra perusahaan kami. Kenzo terbatuk ringan dengan nada bicara yang mendalam. Sedangkan, Nyonya besar Andrea sedikit terkejut ketika mendengar itu. Apa yang terjadi 2 tahun lalu? Tentu saja merujuk pada fakta bahwa keluarga Carmine menerima Peter, yang merupakan seorang disabilitas dan idiot, bukan? Setelah kejadian itu, reputasi Abigail sangat terdampak, dan citra keluarga Carmine juga rusak. Ternyata memang karena ini. Nyonya besar Andrea awalnya tidak terlalu percaya ketika Carlo mengatakan hal yang sama sebelumnya. Tapi sekarang, Kenzo yang merupakan petinggi dari perusahaan Lipon sudah bilang seperti itu. Jadi tidak mungkin merupakan sebuah kebohongan lagi, bukan? Ternyata memang karena Peter. Peter ini telah menjadi beban keluarga Carmine. Manajer Kenzo, sebenarnya itu bukan niat asli dari keluarga Carmine. Hal-hal di tengahnya sangat rumit. Bagaimana kalau mengundang kemari atasanmu? Kemudian membiarkan manajer kalian melihat secara langsung pemisahan keluarga Carmine dengan orang cacat itu. Bagaimana? Carlo sengaja mengerutkan kening sambil menatap Kenzo dan menyarankan.